Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang birama dan tanda birama. Khususnya pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang binair atau birama perduaan. Oke, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama kita coba lihat dulu ada satu istilah yang erat kaitannya dengan birama, yaitu ritme atau sering juga orang sebut irama. Nah, apa itu irama atau apa itu ritme? Irama atau ritme sebenarnya adalah eh, pertentangan bunyi antara bagian yang bertekanan dan bagian yang tidak bertekanan dalam sebuah lagu. Jadi kalau kita mempunyai sebuah lagu, dalam lagu itu biasanya ada bagian yang bertekanan, ada bagian yang tidak bertekanan, atau ada bagian yang berat dan ada bagian yang ringan. Nah, pertentangan bunyi antara bagian yang berat dan ringan yang selalu terjadi berulang kembali dan teratur dalam satu lagu itu yang disebut sebagai irama atau ritme. Nah, lalu sekarang apa itu birama? Nah, birama sebenarnya adalah bagian-bagian yang sama pendeknya dari suatu lagu yang mempunyai irama yang lengkap. Irama yang lengkap itu yang bagaimana? Ya, kalau yang irama yang lengkap itu berarti di dalamnya ada bagian yang berat, ada bagian yang ringan, atau ada yang bertekanan dan ada yang tidak bertekanan. Nah, bagian-bagian yang sama pendeknya dari suatu lagu yang mempunyai irama yang lengkap itulah yang disebut dengan birama. Biasanya tiap birama itu dibatasi oleh garis-garis tegak. Ya, kalau lagu itu dituliskan dalam bentuk teks, maka kita akan bisa lihat bahwa tiap birama itu dibatasi oleh garis-garis tegak yang biasa disebut sebagai garis-garis birama. Nah, berapa jumlah pukulan atau ketukan yang ada di dalam satu birama itu tergantung pada tanda birama pada lagu tersebut. Nah, apa itu tanda birama? Nanti akan juga kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, sekarang kita coba lihat dulu contoh konkretnya itu seperti apa yang namanya birama dan garis birama sebelum kita lebih lanjut melihat tentang tanda birama. Oke, ini contohnya ya. Ini adalah contoh lagu dengan irama 3 pukulan. Kalau berirama 3 pukulan itu berarti bagian yang berat dan yang ringan dalam lagu tersebut selalu berulang secara teratur setiap 3 pukulan. Itu artinya apa? Pukulan 1, 2, 3, lalu balik lagi, 1, 2, 3, lalu balik lagi, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia selalu berulang kembali setiap 3 ketukan. Oke ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini pukulan pertama do, pukulan kedua re, pukulan ketiga mi. Lalu kembali lagi ke pukulan 1. Yang saya beri warna merah ini semua adalah pukulan 1. Jadi ulang lagi, re ini pukulan 1, fa pukulan 2, la pukulan 3. Lalu balik lagi ke pukulan 1, pukulan 2, pukulan 3. Balik lagi pukulan 1, pukulan 2, pukulan 3. Jadi ini adalah contoh irama dengan 3 pukulan. Dia selalu berulang dalam tempo 3 ketukan atau dalam tempo 3 pukulan. Nah, yang mana yang disebut dengan garis birama? Nah, garis birama adalah garis yang tegak ini. Nah, misalnya ini, yang ini, yang ini semua ini disebut sebagai garis birama. Lalu mana yang disebut dengan satu birama? Birama tadi kan bagian-bagian yang sama pendeknya. Nah, bagian-bagian yang sama pendeknya dalam satu lagu yang mempunyai irama yang lengkap tadi disebut sebagai birama. Contohnya yang mana? Nah, ini misalnya. Dari tanda birama yang ini sampai ke sini, ini disebut satu birama. Dalam satu birama ini, teman-teman bisa lihat ada bagian yang bertekanan, yaitu yang re ini, dan ada bagian yang tidak bertekan, yaitu fa dengan la.
Nah, teman-teman perlu ingat bahwa yang pukulan 1 itu selalu merupakan pukulan yang bertekanan atau pukulan berat. Sedangkan pukulan yang lainnya itu adalah pukulan-pukulan ringan. Nah, teman-teman bisa lihat misalkan juga di sini, ini birama ini di dalamnya ada not fa, si, dan sol. Fa ini pukulan pertama, dan itu berarti fa ini adalah pukulan yang bertekanan atau pukulan berat. Sedangkan si dan sol ini adalah pukulan ringan. Dalam satu birama ini kita lihat bahwa ada bagian yang berat dan ada bagian yang ringan. Nah, kombinasi antara bagian yang berat dan bagian yang ringan inilah yang disebut sebagai birama. Demikian juga ini birama pertama ini sebenarnya di depan juga bisa kita pasang garis birama. Hanya biasanya orang tidak membuat garis birama di depannya. Tapi kalau mau dibuat juga tidak apa-apa juga. Jadi dalam satu birama selalu ada bagian yang bertekanan dan ada bagian yang tidak bertekanan, atau ada yang berat dan ada yang ringan. Oke ya. Jadi di bagian bawah ini saya sudah beri catatan di sini. Irama dengan 3 pukulan berarti bahwa bagian yang berat dan ringan dalam lagu tersebut berulang secara teratur setiap 3 pukulan. Dan juga perlu diingat bahwa pukulan pertama selalu merupakan pukulan berat. Oke. Nah, sekarang tadi sudah saya singgung sedikit tentang tanda birama. Nah, apa itu tanda birama? Tanda birama adalah sebuah angka pecahan. Ya, teman-teman pasti masih ingat di SD dulu, di SMP, di SMA pasti sering belajar tentang pecahan. Dan saya percaya teman-teman pasti cukup menguasai yang namanya pecahan itu. Pecahan biasanya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, A per B. Dan biasanya kalau bentuk seperti ini, orang-orang matematik menyebutnya A sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Dan kalau teman-teman lihat di lagu-lagu, misalnya di lagu gereja atau lagu-lagu nasional seperti Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Satu Nusa Satu Bangsa, dan seterusnya, di bagian awal, paling awal dari lagu itu pasti selalu ditulis tanda biramanya. Misalnya 3/4 atau 4/4 atau 2/4 dan seterusnya. Nah, angka-angka pecahan yang berbentuk A per B, contohnya seperti 2/2, 2/4, 4/4, semua itu disebut sebagai tanda birama. Nah, sekarang apa maknanya? Apa maknanya kalau orang menulis 4/4 atau 3/4 atau 2/4? Nah, secara umum, kalau kita beri simbol dalam bentuk A per B, maka A per B itu mengandung arti bahwa dalam satu birama, ya, dalam satu birama tadi, terdapat A pukulan. Dan setiap pukulan itu terdapat satu atau sekelompok not dengan nilai 1/B. Ya, jadi kalau biramanya A per B, maka dalam satu birama itu terdapat A pukulan. Dan setiap pukulan itu nilainya 1/B. Contohnya di sini kalau birama 3/4. Nah, birama 3/4 itu berarti dalam satu birama terdapat 3 pukulan. Ya, angka pembilangnya ini ya. Terdapat 3 pukulan. Dan setiap pukulan terdapat satu atau sekelompok not yang nilainya itu adalah 1/4. Nilainya 1/4. Ya. Jadi saya pikir ini cukup gampang. Jadi kalau biramanya 3/4 berarti dalam satu birama terdapat 3 pukulan. Dan setiap pukulan nilainya 1/4. Atau yang lainnya misalkan kalau biramanya berapa misalnya? 4/4 misalnya. Birama 4/4 berarti dalam satu birama terdapat 4 pukulan. Dan setiap pukulan nilainya itu adalah 1/4. Sehingga ini kalau kita buat perhitungan secara matematis, kalau birama 3/4 berarti pukulan pertama nilainya 1/4, pukulan kedua nilainya 1/4, pukulan ketiga nilainya 1/4. Sehingga kalau kita jumlahkan 1/4 di pukulan pertama, tambah 1/4 di pukulan kedua, tambah 1/4 di pukulan ketiga, jumlahnya sama dengan 3/4.
sehingga disebut birama 3/4. Atau kalau misalnya birama 4/4, berarti dalam satu birama ada 4 ketukan, dan setiap ketukan nilainya 1/4. Sehingga kalau saya jumlahkan nilainya berarti 1/4 di pukulan pertama, tambah 1/4 di pukulan kedua, tambah 1/4 di pukulan ketiga, tambah 1/4 di pukulan keempat, jumlahnya 4/4. Sehingga disebut dengan birama 4/4. Oke. Nah, sekarang tadi saya sudah sebut ada bilangan, ada birama 2/2, 2/4, 3/4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat lebih rinci lagi tentang macam-macam birama. Nah, secara umum teman-teman, ada 2 macam birama, yaitu birama perduaan dan birama pertigaan. Birama perduaan itu yang sering orang sebut binair, sedangkan birama pertigaan sering orang sebut sebagai ternair. Oke. Nah, birama perduaan terbagi atas 2, yaitu binair tunggal dan yang kedua itu binair bersusun atau majemuk. Begitu pula yang birama pertigaan ada 2 macam, yaitu ternair tunggal dan ternair bersusun. Oke. Sekarang kita coba lihat yang pertama binair dulu ya. Untuk kali ini, untuk video kali ini kita hanya mencoba belajar tentang yang binair saja. Binair itu adalah birama yang bertekanan kelipatan 2. Jadi 2, 2, 2, 2. Jadi dia selalu berulang secara teratur sepanjang 2 ketukan. Setelah 2 ketukan, dia balik lagi ke ketukan pertama. Setelah sampai ketukan kedua, dia balik lagi ke ketukan pertama. Nah, binair sendiri ada 2 macam yang sudah kita lihat tadi. Ada binair tunggal dan binair majemuk. Nah, sekarang bagaimana yang binair tunggal? Binair tunggal ini adalah semua tanda birama yang pembilangnya selalu berangka 2. Yang termasuk di dalamnya ini misalnya 2/1, 2/2, 2/4, 2/8, 2/16 ya. Dalam keseharian, terutama kalau di gereja atau juga lagu-lagu nasional, birama binair tunggal ini yang sering muncul itu paling hanya ada 2 ini, yaitu yang 2/2 dan 2/4. Sedangkan yang lain ini jarang sekali muncul. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya hanya akan memberikan contoh binair tunggal untuk 2/2 dan 2/4 ini. Mari kita coba lihat contohnya. Ini contoh birama 2/2. Kita ingat lagi teorinya tadi, A per B tadi ya. A itu pembilang dan B penyebut. A menyatakan banyaknya pukulan, sedangkan 1/B menyatakan nilai pada setiap pukulan. Nah, itu berarti kalau biramanya 2/2, berarti dalam satu birama terdapat 2 pukulan, dan setiap pukulan terdapat 1 atau sekelompok not yang bernilai setengah. Oh ya, maaf ya, ini terpotong ininya ya, sebentar. Sebentar ya. Oke. Oke, jadi dalam satu birama terdapat 2 pukulan, dan setiap pukulan terdapat 1 atau sekelompok not yang bernilai setengah. Oh ya, teman-teman, tadi kita lupa ya mencoba menyanyikan lagu yang ini tadi. Ini tadi contoh irama dengan 3 pukulan. Kita coba dulu ini ya, nanti baru lanjut lagi ke bawahnya. Ini tadi irama dengan 3 pukulan. Ini sebenarnya masuk ke ternair, tapi ini kan hanya contoh saja. Saya hanya mencoba untuk membacakan saja, menyanyikan not-notnya saja. Oke, untuk yang ini contohnya begini. Saya ketuk di meja saja ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar. Untuk yang ini, contohnya do, re, mi, re, fa, la, fa, si, sol, do. Oke.
Jadi do ini merupakan pukulan pertama, re ini pukulan pertama, fa pukulan pertama, dan do yang terakhir ini juga pukulan pertama, dan itu disebut sebagai pukulan berat. Oke, saya pikir cukup yang itu. Kita kembali ke yang tadi. Maaf ya, tadi lupa. Oke, sekarang kita lihat contoh yang birama 2/2 ini. Nah, nanti teman-teman berlatih cukup mulai dari ini saja ya. Mulai dari yang birama 2/2. Yang tadi yang pertama, biar tidak usah dilatih. Kalau mau latih juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita coba cermati yang birama 2/2 ini. Sekali lagi saya ingatkan tadi, kalau birama 2/2 berarti dalam satu birama terdapat 2 pukulan. Ya, terdapat 2 pukulan, dan setiap pukulan itu terdapat satu atau sekelompok not yang bernilai setengah. Nah, mari kita coba selidiki ini dulu. Misalkan ini birama pertama. Birama pertama ini ya, yang dibatasi oleh 2 buah garis tegak ini. Ini adalah birama pertama. Kita lihat mi ini adalah not seperempat. Masih ingat ya teman-teman? Ada tempo hari pada pertemuan kedua kita sudah belajar ada not penuh, ada not setengah, ada not seperempat, ada not 1/8, ada not 1/16, ada not 1/32. Nah, mi ini masuk kategori not seperempat. Titik juga seperempat. Ketika saya jumlahkan mi dengan titik, mi seperempat tambah titik seperempat, berarti seperempat tambah seperempat, hasilnya setengah. Nah, karena hasilnya setengah, maka mi dengan titik ini satu pukulan. Dia menjadi satu pukulan. Mengapa satu pukulan? Karena ini tadi. Karena biramanya 2/2. Birama 2/2 berarti dalam satu birama terdapat 2 pukulan. Dan setiap pukulan nilainya harus setengah. Nah, kalau mi sendiri baru seperempat, berarti dia belum menjadi satu pukulan. Dia baru setengah pukulan. Ketika dia digabung dengan titik ini seperempat nilainya, maka seperempat titik punya tambah seperempat yang mi punya ini jadinya setengah. Maka mi dengan titik menjadi satu pukulan. Begitu pula re. Re ini nilainya seperempat. Titik juga seperempat. Ketika saya gabungkan keduanya, re dengan titik ini menjadi satu pukulan. Atau di sini saya tulis pukulan kedua. Nah, begitu pula misalkan yang di sini. Ini yang saya beri warna apa nih ya? Warna biru ini. Nah, misalnya ini mi, fa, mi, re. Mi ini nilainya 1/8. Ya, mi ini adalah not 1/8. Fa juga 1/8. Mi 1/8. Re ini juga 1/8. Kalau saya jumlahkan 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8, ya, 4 kali 1/8 berarti ya, jadinya 4/8 atau setengah. Nah, itu berarti ini dari mi sampai ke re yang ini menjadi satu pukulan. Oke ya, mi dan re menjadi satu pukulan. Nah, ini juga satu hal juga yang perlu kalian pelajari. Tempo hari kita sudah lihat teori tentang not jalan, not lari, not lompat, dan not keriting. Nah, tempo hari saya sudah menulis itu secara umum ya, secara umum bahwa not jalan seperti begini, not lari begini, itu secara umum. Sedangkan ada yang memang pengecualian. Contohnya dalam birama 2/2 ini. Kalau sebelumnya, mi seperti mi ini kita sebut sebagai not jalan. Atau titik ini kita sebut sebagai not jalan. Tetapi dalam konteks birama 2/2, mi ini sudah bukan lagi not jalan. Karena dia ini setengah ketukan. Titik juga demikian, bukan not jalan lagi. Tapi mi dan titik ini satu ketukan. Oleh karena itu, mi dan titik ini kita sebut sudah sebagai not lari. Bukan lagi not jalan. Mengapa dia disebut not lari? Karena satu ketukan kita membunyikan lebih dari satu not. Atau misalnya ini yang saya tulis di atas ini not lari. Kalau sebelumnya mi dan fa masing-masing kita menyebutnya sebagai not jalan. Tetapi dalam birama 2/2, mi dengan fa ini kita nyanyikan hanya satu ketukan. Maka mi dengan fa kita sebut sebagai not lari. Atau misalnya yang bagian bawah ini.
mi re ini, kalau sebelumnya yang kita pelajari sebelumnya, mi re ini adalah not lari. Tetapi di sini dia bukan lagi not lari, malah ini menjadi not keriting di sini. Ya, ini menjadi not keriting karena kita menyanyikannya, lompatannya menjadi lebih cepat. Ini mi re ini bukan satu ketukan, mi re ini sudah hanya setengah ketukan saja. Mi dengan re ini setengah ketukan. Kalau sebelumnya mi re ini kan satu ketukan, tapi di sini di dalam konteks birama 2/2, mi re ini sudah menjadi setengah ketukan saja. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Nah sekarang yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menyanyikannya. Nah, itu yang paling penting sudah. Bagaimana menyanyikan not-not ini tetapi dengan birama 2/2. Ya, jadi teman-teman perlu ingat bahwa not yang sama ini ya kalau saya di sini saya ubah menjadi 4/4 ya beda cara bacanya dengan kalau misalnya di sini saya tulis 2/2. Nah, beda cara bacanya. Maka sebelum kita menyanyikan not-not itu yang perlu sekali kita perhatikan itu adalah tanda biramanya. Dia berbirama berapa? Apakah 2/2, apakah 2/4, 4/4 dan seterusnya. Karena cara membaca not di dalamnya akan ditentukan oleh tanda biramanya. Jadi sekali lagi, mari kita mencoba yang ini. Kita ingat sekarang di otak kita bahwa kalau 2/2 berarti dalam satu birama itu hanya ada 2 ketukan, ya, tepat 2 ketukan. Dan setiap ketukan itu nilai notnya harus setengah ya. Oke, sekarang mari kita mencoba untuk not yang ini, not dengan lagu dengan birama 2/2. Oke, saya coba. Teman-teman silakan mendengarkan ketukan saya sambil memperhatikan kursor ya, kursor yang saya gerak-gerakkan ini. Oke, mari kita mencoba. Mi, re, do, mi, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, mi, re, do, mi, fa, sol, la, sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mi dengan titik kita nyanyi satu ketukan, re dengan titik nyanyi satu ketukan. Oke. Saya coba sekali lagi untuk yang ini. Sekali lagi. Mi, re, do, mi, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, mi, re, do, mi, fa, sol, la, sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do. Oke. Saya kira tidak terlalu susah ya. Nanti teman-teman bisa berlatih sendiri, bisa mendengar berulang kali. Oke, sekarang kita lihat contoh birama 2/4. Mari kita lihat dulu maknanya. Birama 2/4 itu berarti dalam satu birama terdapat 2 pukulan, ya, angka pembilangnya, dan setiap pukulan terdapat satu atau sekelompok not yang bernilai 1/4. Nah, itu berarti misalnya ini do ini nilainya 1/4 berarti satu ketukan. Re nilai 1/4 berarti satu ketukan. Atau misalnya yang ini fa mi re do. Fa ini 1/16, mi 1/16, re juga 1/16, do ini juga 1/16. Kalau saya jumlahkan berarti 4 kali 1/16 hasilnya 1/4. Berarti mulai dari fa mi re do ini menjadi satu ketukan yang nilainya 1/4. Oke, mari kita mencoba yang ini. Saya membunyikan ketukannya sama seperti tadi, dengan saya ketuk di meja saja. Teman-teman silakan sambil mendengarkan ketukan, tapi sambil perhatikan juga kursor ini. Oke, kita mulai. Do, re, mi, fa, mi, re, do, sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, do, mi, sol, la, sol,
sol, fa, mi, do, re, do. Mi, re, mi, fa, mi, re, do. Oke, coba sekali lagi ya. Sekali lagi saya nyanyikan. Do, re, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do, sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, do, mi, sol, la, sol, fa, mi, do, re, do, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, do. Oke, di sini do, re ini sudah kembali menjadi not jalan. Kalau tadi di yang 2/2 ini tadi mi dan titik not lari malah, re dan titik not lari. Ya memang pengecualiannya itu ada di not ya ada di birama 2/2 ini. Di birama 2/4 ini dia sudah kembali seperti yang kita pelajari sebelumnya. Do ini not jalan, re not jalan, mi fa ini not lari dan seterusnya. Oke, kita coba contoh yang lain ini. Contoh lain birama 2/4. Ini juga sama 2/4. Oke. Kita lihat yang ini sekarang. Saya contohkan cara bernyanyinya. Mi, 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 re, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, sol. Fa, fa, mi, re, do. Oke, sederhana saja ya. Sekali lagi yang ini. Nah, ini saya tulis di sini not tahan. Not tahan ini maksudnya karena do ini ditahan selama satu ketukan. Do ini sendiri adalah not jalan. Titik juga not jalan. Ketika titik ini dipadukan dengan dot, dengan do ini dia menjadi not tahan. Mengapa disebut not tahan? Karena kita membunyikan do ini sebanyak 2 ketukan. Oke ya. Sekali lagi saya ambil contoh. Mi, 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 re, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, sol. Fa, fa, mi, re, do. Oke. Sekarang yang berikut, tadi kita sudah bicara tentang binair tunggal, sekarang kita lihat binair majemuk. Apa itu binair majemuk? Binair, sorry ya, ini salah ketik ini, binair ya sebenarnya. Binair. Oke, maaf ya. Oke, binair majemuk adalah tanda birama yang pembilangnya selalu berangka 4 atau 8. Dalam keseharian di lagu-lagu gereja, juga lagu-lagu kebangsaan, yang paling sering itu yang berangka 4 pembilangnya. Contohnya misalnya 4/1, 4/2, 4/4, 4/8, 4/16, dan seterusnya. Tapi ini pun yang biasa paling sering ya 4/4. Ada juga yang 4/2, tapi yang memang paling sering adalah 4/4. Oke, sama seperti sebelumnya, konsepnya sama. Kalau 4/2 berarti pembilangnya adalah 4, itu berarti dalam satu birama terdapat 4 pukulan atau 4 ketukan, dan setiap ketukan terdapat satu atau sekelompok not yang bernilai setengah. Mari kita coba lihat satu contoh. Ini contoh yang pertama, contoh kalau biramanya 4/2. Kita ingat lagi tadi, kalau birama 4/2 berarti dalam satu birama terdapat 4 pukulan, dan setiap pukulan itu nilainya setengah. Nah, kita ambil contoh yang birama pertama ini. Ini adalah pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, pukulan 4. Pukulan pertama ini nilainya setengah. Dari mana taunya? Oh, mi-nya 1/4, titiknya 1/4. Sehingga kalau saya tambahkan 1/4 tambah 1/4, hasilnya setengah. Begitu pula yang ini, misalnya birama yang kedua ini. Kita ambil yang ini. Mi dengan fa ini satu pukulan, itu pukulan keempat. Ya, pukulan keempat.
Mi-nya Mi-nya sendiri seperempat, Fa-nya sendiri seperempat, sehingga kalau saya tambahkan seperempat tambah seperempat hasilnya setengah. Begitu pula yang ini yang saya beri warna kuning ini Mi-nya, Mi ini adalah not seperdelapan. Seperdelapan tambah seperdelapan yang ini tambah seperdelapan ini tambah seperdelapan ini berarti 4 kali seperdelapan hasilnya setengah, sehingga yang ini yang saya beri warna kuning ini menjadi satu pukulan. Dalam hal ini menjadi pukulan kedua. Oke, mari kita coba menyanyikan not pada birama 4/2 ini. Kita cukup ingat bahwa satu birama ada 4 ketukan dan setiap ketukan nilai notnya adalah setengah. Oke, mari kita mencoba. Saya buatkan ketukannya seperti biasa di meja saja. Mi, re, do, mi, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, mi, re, do, mi, fa, sol, la, sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do. Oke, bisa ya, saya yakin ya. Oke, sekali lagi. Mi, re, do, mi, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, mi, re, do, mi, fa, sol, la, sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do. Oke, ini nasibnya sama dengan yang tadi 2/2. Mi dengan titik ini kembali menjadi not lari ya. Re dan titik ini juga jadi not lari. Oke, yang ini juga jadinya not keriting, bukan not jalan lagi. Jadi bacanya di sini sol mi re do re mi fa mi re do re mi fa mi re do. Jadi mi-nya dibaca agak cepat ya. Sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do. Oke, itu contoh birama 4/2. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang kedua ini, bagaimana kalau birama 4/4. Birama 4/4 berarti dalam satu birama terdapat 4 ketukan atau 4 pukulan dan setiap pukulan nilainya 1/4. Sekarang kita ambil contoh yang birama pertama ini saja. Mi ini nilainya 1/4, berarti dia 1 ketukan. Mi yang kedua juga nilainya 1/4, berarti dia 1 ketukan. Re ini nilainya 1/8, do juga 1/8, berarti re dengan do jumlahnya 1/4, berarti ini jadi 1 ketukan. Oke, sekarang kita coba menyanyikan lagu ini, menyanyikan not untuk birama 4/4 ini. Oke, mari kita mulai. Mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, mi, re, do, do, re, mi, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, si, do. Oke. Nah, di sini teman-teman ada 0 ini ya. 0 ini tidak usah dibaca. 0 itu tanda diam. Oke. Baik teman-teman, saya pikir untuk kali ini cukup sampai di sini. Teman-teman silakan berlatih mulai dari yang ini tadi ya. Mulai dari yang ini. Mulai dari birama 2/2, kemudian 2/4. 2/4 ini ada 2, lalu birama 4/2 dan 4/4.
Saya ucapkan selamat berlatih. Saya yakin kalau adik-adik mereka serius dan tekun berlatih, satu saat dengan pertolongan Tuhan, pasti teman-teman bisa membaca not dengan lancar. Amin ya. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa tetap semangat, tetap gembira, dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.